Bagaimana jika orang yang dulu ingin menghancurkan Islam justru menjadi pembelanya yang paling setia? Inilah kisah tentang Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Panglima yang tak pernah kalah dalam satupun pertempuran. Kalau kamu suka kisah sejarah Islam yang menginspirasi, kamu di tempat yang tepat. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita akan mengangkat kisah luar biasa dari para sahabat Nabi. Dan hari ini, kita mulai dari Panglima tak terkalahkan, Khalid bin Walid. Jangan skip, karena kisah ini penuh hikmah yang bisa mengubah cara pandangmu tentang keberanian, iman, dan perjuangan. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum, salah satu kabilah Quraisy paling berpengaruh di Mekah. Ia lahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah Walid bin Mughirah, salah satu tokoh Quraisy paling keras kepala dalam memusuhi Islam. Sejak muda, Khalid dikenal sebagai ahli strategi, tangguh dalam pertempuran, dan tak pernah goyah dalam menghadapi bahaya. Saat Perang Uhud, dialah mastermind di balik kekalahan pasukan Muslim. Ia melihat celah di celah bukit pemanah, lalu menyerbu dari belakang dan membuat barisan Islam kacau balau. Pada saat itu, Khalid menjadi mimpi buruk bagi kaum muslimin. Tapi tak ada yang tahu, bahwa Allah telah menyiapkan rencana besar untuknya. Tahun demi tahun berlalu. Khalid menyaksikan Islam tidak melemah. Justru semakin kuat. Semakin luas. Semakin banyak yang memeluknya. Saat itu, hatinya mulai bertanya. Aku adalah pemimpin yang cerdas. Tapi mengapa aku terus menentang sesuatu yang semakin jelas kebenarannya? Mungkinkah aku yang salah? Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan besar. Bersama dua orang tokoh Quraisy lainnya, yaitu Amr bin Ash dan Utsman bin Talhah, mereka mendatangi Madinah. Mereka ingin masuk Islam, menyerahkan hati mereka kepada Rasulullah. Saat Rasulullah melihat Khalid dari kejauhan, senyum beliau mengembang. Khalid pun memeluk Islam. Dan sejak hari itu, dunia berubah. Tak lama setelah masuk Islam, Khalid langsung menunjukkan kemampuannya. Dalam perang Mu'tah, 3 panglima muslim gugur berturut-turut. Pasukan sempat goyah. Lalu, tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Khalid bin Walid. Dengan strategi luar biasa, ia berhasil memimpin pasukan mundur dengan selamat dari medan yang dikepung puluhan ribu pasukan Romawi. Ketika kabar itu sampai ke Rasulullah, beliau bersabda, "Sejak hari ini, dia adalah Saifullah, pedang Allah." Setelah wafatnya Rasulullah, Khalid menjadi jenderal utama di masa Khalifah Abu Bakar. Ia menumpas gerakan Nabi palsu Musailamah al-Kazzab dalam Perang Yamamah. Ia menaklukkan kerajaan Persia dan Bizantium dalam Perang Yarmouk. Ia memimpin ribuan pasukan melawan bangsa Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat, dan tetap menang. Strategi Khalid begitu jenius. Ia dikenal dengan taktik pengepungan mendadak, pembagian pasukan menjadi satuan kecil lalu mengepung musuh dari banyak sisi, dan kemampuan membaca arah pertempuran secara instan. Tidak heran, dia dijuluki komandan yang tak pernah kalah. Namun tak semua orang suka dengan Khalid. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mencopot Khalid dari jabatan panglima. Alasan Umar sederhana, agar orang-orang tidak mengira bahwa kemenangan Islam karena Khalid, tapi karena Allah. Dan bagaimana reaksi Khalid? Dia tetap berperang. Tetap berada di barisan depan. Tanpa protes. Tanpa menuntut jabatan. Aku berperang bukan karena Umar.
Aku berperang karena Allah. Setelah puluhan pertempuran, luka di sekujur tubuh, dan kemenangan demi kemenangan, Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang, tapi di atas ranjang. Sebelum meninggal, ia berkata dengan getir, "Aku telah mengikuti begitu banyak pertempuran. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku yang tidak memiliki luka dari pedang, tombak, atau panah. Tapi lihatlah, aku mati di atas tempat tidurku, seperti unta tua. Semoga mata pengecut tidak pernah tidur." Khalid bin Walid bukan hanya pejuang. Ia adalah contoh bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dulu memusuhi kebenaran. Ia adalah pelajaran tentang keikhlasan, tentang fokus kepada tujuan akhir, tentang totalitas dalam membela agama. Dan hari ini, kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi perjuangan belum berakhir. Jadilah pedang kebenaran di zaman yang penuh kebingungan. Jadilah seperti Khalid, yang meninggalkan masa lalu demi masa depan yang Allah ridhau.